Coba Ari baca ini judulnya, Bay. Update berat badan kucing. Catatannya per ekor. Setiap inci pertambahan anak aku dan suami aku tahu. Oke. Ya, apalagi inci yang lain tahu Yeah. kalau ya maksud aku kan. Ya, sama cak punti kayu dikit-dikit. Mbak, tolong benahi punti kayu. Mereka tidak tahu bahwa punti kayu ini adalah di bawah provinsi dan sudah maksudnya itu di pihak ketiga ya. Betul. Taruh juga kita nak datang ke binatang sesuai dengan permintaan mereka, ulo kepala duo, badak bercula limo, kan taruh juga. Nah, kalau mulut aku sudah ngomong itu mereka kan cak iwak mujair. Iya. Jadi akhirnya mereka ngomong, "Oh, indah kok nih mulut kan cak iwak mujair." Nah, dari situlah akhirnya dikenal dari SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Payu Bercerita, tentunya persembahan dari KNP Kreatif ya. Dan kita mau ngucapin sebelumnya terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah support, sudah like, komen, dan subscribe. Terus juga udah share ke teman-temannya. Dan sesuai dengan komentar dari teman-teman kemarin untuk mengundang bintang tamu favorit kalian, kita sudah merealisasikan salah satu bintang tamu kita hari ini, permintaan dari para netizen yang sudah nonton podcast Payu Bercerita ya. Ini kita spill dulu. Jadi bintang tamu spesial ini adalah seorang content creator traveler yang berprestasi tapi tidak meninggalkan pendidikannya. Beri tepuk tangannya mereka. Inilah dia, Indah Mujair. Terima kasih, waalaikumsalam. Yu Indah sudah hadir di podcast Payu Bercerita hari ini ya. Oke, Yu Indah sebelumnya terima kasih sudah mau main ke sini. Karena setiap bintang tamu pasti kita tanyai, cak mana jauh apa dekat tempat ini? Pasti ngomong jauh. Dekat di hati. Terima kasih banyak juga dengan Terima senang kasih hati. juga Yu Indah udah hadir ke sini. Oke, Yu Indah, Ya. kemarin kita langsung titipan pertanyaan dari netizen. Oh, banyak ya? Banyak di kolom komentar. Jadi Yu Indah Oke. ini awalnya ini kalau misalkan yang beredar di internet tuh Ya. terkenalnya gara-gara berkeliling dunia. Betul. Tapi masih ingat gak Yu Indah kira-kira konten pertama kali yang diposting di Instagram tuh konten apa? Oke, pertama sekali dikenal oleh netizen itu ketika berangkat ke Eropa Timur, ceritanya lagi traveling memang. Oke. Kemarin ada beberapa bisnis kecil yang dilaksanakan yang pada akhirnya tuh harus berangkat ke luar negeri. Kemudian di situ iseng ngomong pakai bahasa Palembang. Sebenarnya bukan iseng, tetapi memang budaya yang sering aku lakukan ketika berangkat di luar negeri karena aku pengen orang di dunia ini nih tahu tentang Indonesia, khususnya kota Palembang. Jadi memang seneng berbahasa Palembang tuh di luar negeri. Jadi saat itu aku lagi ngomong bahasa Palembang, ngocehi nyai-nyai tua yang lagi melehi cincin. Di Cincin. negara mana tuh? Yu? Itu di negara Andorra, salah satu Andorra. negara kecil yang ada di Eropa Timur. Oh, oke. Ya. Nah, mereka itu lagi melehi batu aki tuh, bukan batu aki sih, sebenarnya cincin. Cincin. Nah, dan kemudian aku celetoi. Nah, daripada kau milihi batu aki, lemak kau sembahyang ngaji. Karena tua galo kan, gak berubah nahi galo. Nah, akhirnya sama kawan itu diposting. Sebenarnya bukan di Instagram aku, tapi Instagramnya kawan, Oke. Raudo namanya. Dan kemudian akhirnya diambil, di-repost, termasuk juga kalau salah Ari kemarin nge-repostnya. Kemudian ada beberapa kawan juga yang pada akhirnya ngebom tuh. Iya. Dan saat itu tuh agak tekanjar karena followers tuh meningkat dengan sangat cepatnya saat itu. Dan setelah itu juga ada kejadian lain, hampir di Q ceritanya beli buah stroberi atau apa. Karena ini yang jarang kita ketahui ya tentang masyarakat di luar sana, tentang wisata wong-wongnya di luar negeri itu. Culture-nya juga beda Yu Iya, ya? culture-nya beda yang pertama, dan yang kedua memang mereka tuh kalau melihat orang Indonesia, orang Asia, itu memang mereka tuh lebih seneng untuk ngiyuk ke Oke. Entah apa memang muka kita nih kejingan cak muka-muka polos apa ya. Nah, saat itu mereka nak ngiyuk ke kita dan aku ngomong, "Oh, kau nih nak ngiyuk ke aku namanya." Nah, akhirnya itu juga diposting lah sama si Udo tadi. Dan Ini Udo ini Raudo Esa? Iya, Rodo Oh, Raudo Esa. Berangkatnya kemarin sama Rodo. Iya. Karena Oke. beliau juga sangat suka sekali berangkat ke luar negeri. Iseng suatu hari dia ngomong, "Yuk bisa dah aku melok juga." Cek itu. Nah, jadi karena ada adik di situ kan, ada Riri yang tinggalnya di Jerman, dan memang aku setiap kali tuh setahun sekali tuh pasti ngeliatin dia di sana.
Nah akhirnya si Udo tadi melo dan kami berkeliling di Eropa Timur. Oke, jadi gara-gara postingan pertama itu. Iya, sebenarnya gara-gara postingan pertama, tapi sebelumnya juga tuh sudah banyak sekali wong tuh yang follow karena edukasi, karena Oh. memang sering agak nyeleneh dikit kayak itu. Karena Yuinda ini kalau terkenalnya edukasinya juga apa, tegas ya. Iya, betul. Jadi kayak kemarin yuk di dekat rumahku Heeh. itu ada Ayu itu waktu tidak salah itu waktu Kak Irman masih jadi camat. Ayu tuh ngusir anak-anak SMA yang lagi benar. ngerokok di warung. Iya benar. Wah. Itu kan lagi COVID. Betul. Benar ya. Jadi pemerintah kan lagi memberikan larangan untuk masyarakat berkumpul-kumpul. Nah, sementara mereka itu pakai baju SMA, ada yang merokok, ada yang apa namanya tadi tuh bajunya udah keruan. Betul. Akhirnya aku keluar dari mobil, gerah nyingoknya itu, ku peke ke galo, berlari kalau gitu izin. Dan tapi ada yang lucunya lagi, ada motor tuh waktu itu badan masih pecah, badan gajah ya, jadi masih tertarik sama motor itu. Motor tuh aja bergerak sampai nyingok aku tuh nyingok hantu dan mereka Iya. lari galo saat itu kecer-kicir. Oh, Jadi iya. tapi itu sesudah kejadian viral si batu aki tadi. Oh, itu udah naik dulu, udah Iya, ada masa. sudah banyak netizen yang follow. Nah, sebelum batu aki pun sebenarnya sudah banyak sekali netizen tuh yang follow karena memang ada beberapa hal tuh yang aku luruskan seperti budaya antri wong Palembang ini yang males Betul. kan antri, apalagi Betul. kalau misalnya di WC, kalau kita masuk ke dalam mall, itu mereka antrinya di depan pintu WC, yang mana seharusnya ada batas antrian sebelum pintu WC. Betul. Jadi apa namanya antri itu secara adil, gitu. Nah, karena di luar negeri pun kan begitu berbeda dengan di Indonesia. Yang Iya, budaya iya, antrinya iya. tuh memang susah, budaya terima kasih waktu itu aku edukasi banyak hal sih. Iya. Jadi sudah banyak wong yang waktu itu follow, tapi tidak sebanyak ketika di viral ke kejadian di luar negeri kemarin. Oke. Nah, berarti ada tuntutan dong ketika Ayu udah viral itu, kapan lagi nih yuk keluar negeri lagi? Ada nggak yuk yang Oke, komen-komen itu? kalau ditanya tuntutan sebenarnya tidak ada karena memang kemarin itu kan aku berangkat terus ke luar negeri. Oh, memang Jadi, ada jadwal rutin. Ya, Oke. tidak jadwal rutin, tapi kemarin memang menjalankan bisnis Justipan, membeli produk dari luar negeri kemudian membawanya ke Indonesia. Jadi memang dalam 1 bulan tuh berangkat tuh bisa 2 sampai dengan 3 kali. Bahkan pernah di dalam 1 bulan itu seminggu 2 minggu awalnya di Amerika, kemudian di Indonesia, di minggu terakhir itu baliknya ke Eropa. Wow. Jadi memang berangkat terus keluar negeri nyari duit ini Iya. ceritanya kan. Jadi memang selalu ada jadwal dan setiap kali aku berangkat ke luar negeri aku tuh selalu membawa makanan khas kota Palembang, pecah Betul. kemplang, pempek. Ada beberapa tuh yang galak nerimo ya, apalagi kan kalau misalnya pempek itu kan agak tercium bau busuk dikit itu ya, mungkin agak aneh, tapi sebegitunya aku ingin memperkenalkan Indonesia, khususnya kota kita Palembang ini kepada negara lain. Dan selain membagikan makanan, aku juga sering membagikan uang rupiah, duit 1.000, duit 2.000, duit 5.000, which is ketika mereka menerima duit itu tuh mereka merasa sangat bahagia sekali. Mereka nggak tahu Betul. kalau di tempat kita nih cuman dapatnya permen berapa biji ya. Kalau mereka kan $1, €1. Dan ada kejadian yang lucu juga, Ri. Apa? Jadi sering kejadian Cak ini yang aku percaya bahwa lingkar kebaikan itu akan selalu berputar bagaimanapun caranya. Jadi kalau misalnya berangkat ke luar negeri, aku tuh selalu rajin untuk membagi ke uang tuh duit mata uang asing. Oke. Apalagi di negara-negara tuh yang sangat tidak banyak mereka tuh yang mengenal dengan orang Indonesia, misalnya di Albania kemarin terakhir berangkat atau di beberapa negara Eropa Timur yang kecil kan. Jadi aku kasih dia duit 2.000 saat itu. Oke. Baru-baru ini aku sharing. Dan ketika aku kasih duit 2.000, dia merasa senang nih. Wah, bahagia sekali, orang Indonesia baik sekali ya. Oke, kata dia ngomong, kalau Cak itu kau juga aku kasih hadiah. Aku dikasihlah hadiah magnet. Itu dia nanya kan, wah 2.000 nih besar nian, dipikir kan. Ini keren nian sih duit ini, kata dia ngomong kan besar nian duit ini. Dia udah tahu kalau 2.000 itu berapa. Dan dia ngasih aku magnet atau souvenir itu yang harganya 5 sampai dengan 10 euro. Itu berapa dirupiahkan? Sekitar 75.000, 100 ribuan lah. Oh. Nah, jadi pas aku jenguk, wah ternyata duit ini juga bisa kita bungake dengan cara ini. Kita ngasih 2.000 dapetnya banyak. Iya, Dan sering itu terjadi ketika aku ngasih mereka ini duit 2.000 sebagai souvenir saja. Mereka tuh kadang-kadang nak ngeluar ke duit. Cak pernah juga dengan warga Kanada, pernah. Oh tunggu sebentar kata dia, aku juga ada souvenir nih untuk kau. Bebalesan kan ceritanya Oh, iya, kan. iya. Tapi dia tidak tahu kalau duit 2.000 rupiah tuh cuman sebeli apa sih di kota Palembang ini ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya pengalaman itulah yang sering Ayu bagikan di sosial media. Ya, pengalaman seperti itu. Oke, tapi platform sebelum ada TikTok, Ayu ke Facebook juga enggak waktu itu? Iya, tidak sih. Sebenarnya Ayu tuh memang cuman Instagram. Oke. Karena memang sebenarnya aku tuh agak jadul dikit ya. Dakdo yang
pengguna media sosial aktif, dan memang tadinya tuh cita-cita tak aku pengen jadi selebgram atau influencer. Memang media sosial itu aku jadikan sebagai media untuk mengarsipkan segala sesuatunya. Betul. Nah, aku tuh senengnya kalau misalnya mengarsipkan video-video lama, karena ini tuh sangat akan berguna Investasi pada memoris. betul pada suatu hari nanti, dan kadang-kadang menjadi pembuktian ya untuk beberapa kejadian Cek Tona kan, dan itu sudah sering kali aku rasakan hal tersebut. Nah, jadi memang sepenuhnya media sosial ini aku gunakan sebagai media untuk menyimpan, mengarsipkan segala sesuatunya termasuk memori untuk anak-anak. Dan ternyata netizen ini seneng. Nah, apalagi Dede ini daya jualnya sangat tinggi dulu kan. Jadi anak aku tuh yang si Dede itu favoritnya Uwong-Uwong, dan ternyata mengandung nilai estetik yang cukup tinggi untuk diuangkan. Dijual ke jadi ceritanya kan. Karena banyak nih uang tuh kalau misalnya endorse, you request ya sama Aja Dede ini, ya, sama iya. Dede. Nah, Dede itu memang sangat lucu sekali Iya. pada saat dia zaman kecil dulu. Apalagi banyak sekali tingkah-tingkah dia tuh yang lucu. Pernah dia kencing di pucuk sejadah itu pernah. Dan memang uangnya unik nian Nah, jadi orang-orang itu sangat suka sekali. Bahkan ada beberapa netizen tuh yang memberi nama anaknya tuh Kenzo, saking ngefansnya. Jadi sebenarnya di dalam keluarga kami tuh kalau diurut ke yang jadi favoritnya Uwong tuh si Dedek Kenzo ini. Iya. Oh, jadi akhirnya banyak lah Uwong yang ajak yuk kesini yuk, Iya, endorse ini. senang. Mereka senang nih anjing Dedek itu dengan kepolosannya, dengan tingkah lakunya, nyenyesnya dia, apalagi bentukannya dulu kan dengan rambutnya yang gondrong. Wong tuh bertanya-tanya ini betino apa lanang gitu kan. Lucu, udah itu. Oke, berarti sebenarnya semakin melebar akhirnya ya kesukaan orang terhadap Iya. Indah Mujair awalnya betul. personality akhirnya ke family gitu. Betul. ke Karena kan Indah family. juga sering mengupdate keluarga, misalkan kayak Betul. lagi keluar negeri. Iya. Kayak yang kemarin tadi barusan Ayu post, Parenting ya. yang Kak Irma nyampak dari ini, kudo. Ya, itu sebenarnya aku yang nyapa. Kan tampak Jadi, belakang. Oke, jadi sebenarnya kalau latar belakang dulunya Uwong tuh senang dengan tingkah lucu, tingkah laku kami, aku Oke. khususnya yang nguna-nguna lah ya. Di luar negeri tuh Ida dokatit lagi di filternya. Iya. Pecah kami tuh karena kami biasanya kalau misalnya berangkat dari luar negeri, dari satu negara ke negara lain itu kan waktunya sangat singkat sekali nih dari pindah-pindah negaranya. Dan baju juga tidak mungkin dibawa banyak karena Betul. kami kalau liburan itu kan bisa 2 minggu untuk ngambil cuti dulu. Nah, biasanya kan aku tuh galak nyuci, kadang-kadang sempak celana dalam, ku jemur ke di dashboard mobil, dan kemudian tingkah laku yang sangat lucu itu sampai bebala dengan preman di sana pun, bebala dengan tukang parkir. Nah, ini yang sebenarnya sangat disukai oleh Uwong-Uwong. Oh, karena culture yang ada di Indonesia itu Ya, yang Ayu perbedaan share. culture ya, kayak itu. Dan aku Oh. juga memang sangat suka sekali dengan sejarah dunia. Kadang-kadang ketika berangkat ke luar negeri itu ada edukasi, nilai-nilai edukasi yang bermanfaat yang aku bagikan kepada netizen sehingga mereka senang seolah-olah mereka tuh berada atau berkeliling dunia. Betul. Jadi mereka kayak liburan virtual lah ya. Ya, dan termasuk tips untuk murah Cek Nari, karena tidak semua orang, banyak orang menganggap bahwa berangkat ke luar negeri itu mahal, padahal kalau misalnya kita tahu dengan tipsnya itu biaya berangkat atau biaya liburan itu sama baik dengan biaya kita berangkat ke luar kota. Gitu. Asal tahu tadi ya. Iya, asal tahu triknya. Misalnya kita membeli tiket murah, kemudian juga makan kan kami masak galo. Itu banyaknya kejadian-kejadian yang lucu. Pernah juga kami masak motong kebakaran di Amerika itu. Itu di apartemen atau di hotel yuk? Di hotel. Oh, di hotel. Di hotel. Kami tuh biasanya galak nginep tuh di hotel karena kalau apartemen itu dia agak besar dan cukup mahal ya untuk ditempati. Jadi kan kadang kami tuh di hotel, terus kami masak dewe. Nah, kebetulan kemarin itu ibu yang masak di Amerika, kompornya memang salah. Jadi kompornya tuh kompor listrik tapi dia masih tetap ada apinya itu. Kami beli di Jepang karena di Amerika kan 110 volt. Amerika sama Jepang itu 110 volt. Masaklah apa waktu itu dan api keluari. Wah, terkejut aku baru bangun kan. Disiram ke banyu ternyata dia tambah kuat. Makin kuat. Ya, dan kujingo alarm tuh anak bunyi dia sempet dikit kan. Cuman memang mungkin belum terintegrasi dan belum sampai dengan bunyinya ke tempat yang lain kan. Akhirnya aku naik, aku manjat, aku cabut dengan terpaksa ya. Tapi ini tolong jangan ditiru ya kesalahan ini ya. Karena ini memang benar mistakes. Iya. Jadi akhirnya baru sadar kalau ternyata harus pakai anduk basah kan. Nah, aku basahilah bukan anduk tapi baju adik aku yang baru dia beli saat itulah. Waduh. Ku taruh ke situ, selamat yo bajunya itu tapi tetap bikin dia nangis. Jangan ini korban gue ya. Iya, jadi memang banyaknya pengalaman itu ketika berangkat di luar negeri Bener-bener. yang bisa dibagi ke. Tapi nih yuk, kalau yang Ari lihat ya, Ayu ini sebenarnya secara tidak langsung membranding orang juga yuk. Ya. Contoh misalkan Kak Herman kan
kalau ini kan story kan, ayo apa ini kan. Kalau ada netizen yang komen kan, ay kayak Erban nih pemalu segala macam itu. Ya. Terus Ideal. Ya. Ideal itu kan brandingan Indah Mujair tuh. Iya betul. Jadi maksudnya dari sekecil kutu udah tuh perusahaan. Nah, sampai sama ini kan. Sampai Ideal itu ketika kemarin pernah ketemu, ketika dia keluar pun ditanya mana Indah, Iya, Indah, betul. maksudnya nempel aja. Peliharaan aku lah ya. Iya. Itu Ayu kawan dekat atau kawan Ideal tuh? Sebenarnya Aidil tuh kawannya Ade dan dia itu kan memang dilahirkan dengan kesedihan yang luar biasa ya. Jadi memang waktu itu pada suatu hari Aidil itu pernah di PHK ketika zaman Covid. Oh. Nah saat itu dia balik lah dari Bali, dia tidak punya siapa-siapa saat itu. Ya bisa dikatakan seperti itu karena memang orang tuanya ada di luar negeri kemarin kan, di Singapura. Nah akhirnya aku ajak lah untuk begawe sama aku tadi, disiksa lahir dan batin, ya, dengan mental yang cukup kuat. Ya alhamdulillah akhirnya sekarang ini sudah sukses dan berhasil menjadi manajer di salah satu hotel. Oh, salah satunya itu tadi. Iya betul. Jadi udah dapat pacaran kurang ajar dengan aku Udah baca. Kecil-kecil tahu dengan Indah nih lah. Oke. Iya. Jadi Ayu salah satu orang yang di branding itu, tapi Ayu kasih tahu juga yuk, misalkan deal. Kalau ketemu klien jangan deal ya. Di brief juga dah yuk. Tidak juga sih. Jadi kami memang sudah mungkin memiliki chemistry yang cukup kuat ya, Ri, ya. Bahkan pernah kami itu diundang vendors, mereka terkejut nyingok kami itu yang tidak perlu di brief secara bagus nian atau harus dijelaskan dari tetek bengek itu, karena kami bisa mengalir apa adanya dan kami itu bisa menciptakan skenario yang baik. Sama Pecah Ari itu mungkin sudah punya kawan yang memang sudah chemistry-nya sudah melengket cek itu kan. Jadi sama pecah aku dengan si Ideal, kami tuh tidak perlu di brief, kami cukup dijelaskan baik apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, sudah tuh langsung berjalan mengalir dewe. Dan sejauh ini pun kalau misalnya kami syuting itu tidak ada yang namanya teks atau tidak ada yang namanya skrip, jadi segala sesuatunya tuh berjalan. Sampai akhirnya kami pernah bikin komedi dan itu tuh dinikmati nian sama Wong. Iya. Tuh. Itu luar biasanya. Dan sekarang kalau kita lihat yuk, Ayu tuh sekarang tuh juga kalau di rumah biasanya kan bikin acara kumpul-kumpul tuh. Iya. Itu kan influencer galau tuh yang kumpul tuh. Iya, Kinoy, Black benar, Mami. benar. Terus Arif Marzuki, Eku. dari segala rombongan, dari makhluk-makhluk astral itu lah ya. Astral ngumpul. Iya benar. Dan seru tuh itu jadi tontonan aku juga ya. Kayak misalkan, wah lucu ya. ada kompetisi fashion show nih tiba-tiba. Oke, jadi aku tuh dipanggil memang di Kota Palembang ini sebagai emaknya Waria, emaknya Bencis, emaknya segala jenis rupa ragam itu. Ada beberapa orang tentu pro dan kontra ya, karena pernah juga aku tuh pagi ngadu ke pengajian, kajian sama wong soleh yang cuma terjengok mato ya, maksudnya tuh yang benar-benar orang-orang soleh, Ri. Jadi kami tuh membahas, mengkaji apa yang ada di dalam agama kita ini untuk ditelaah dan sebagainya. Kapan malam berkumpul lah dengan rombongan itu tadi ya, makhluk astral itu tadi ya. Tentu hal ini menjadi pro dan kontra, tapi ada satu hal yang selalu aku ambil, bahwa kalau kata ayah tuh ngomong kayak ini, di dunia ini harus ada memang yang namanya merah, kuning, hijau, hitam dan sebagainya. Kalau kita galak jadi yang warna hitam, biar kelak uang yang jadi warna hitam dan jangan dibuang karena memang ini sudah diciptakan Allah sedemikian rupa. Dan bahkan mengutip kata indah juga dari Buya siapa tuh yang Habib Umar ya, Habib Umar ya, yang rambutnya maaf kuning itu ya. Nah beliau juga pernah mengatakan bahwa kita tidak boleh menjudge seseorang itu lebih baik atau tidak dari kita. Karena siapa tahu ketika mereka yang seperti ini meninggal, mereka justru ingat sama Tuhan yo. Sementara kita yang dengan segala macam pengetahuan kita luar biasa ini, mungkin saat itu kita sombong dan kita lupa dengan Tuhan kita. Nah pada akhirnya dan dari dulu juga memang dari SD, SMP, SMA aku lebih banyak berkawan itu memang dengan rombongan lanang yang makhluk aneh-aneh, dan suami pun memang sudah tahu soal itu. Dulu aku tuh kalau misalnya bebalah dengan laki aku, calon laki waktu itu masih, aku minggatnya ya ke tempat kawan-kawan aku yang lanang. Dan ayah sama ibu tuh sudah sangat biasa sekali menerima teman-teman yang sangat banyak. Jadi memang aku tuh pergaulannya cukup luas dari segala jenis macam rupa ini tadi. Nah termasuklah makhluk-makhluk astral ini tadi yang tidak bisa dibuang ke tadi kan. Rupa-rupa siluman ini. Iya benar. Dan kadang-kadang mereka tuh juga ada hal yang minta bantuan dari aku, dan aku juga minta bantuan dari mereka, dan mereka ini adalah hiburan juga untuk aku, termasuk juga untuk netizen. Karena dengan adanya yang semacam ini, netizen juga merasa bahwa oh ini di dalam
Instagramnya Indah Mujari ini lengkap, edukasinya ada, Aduh. tentang agamanya juga ada, yang mengingatkan tentang kebaikan ada, yang aneh-aneh cak ini juga ada. Meskipun hal ini tetap jadi pro dan kontra, apalagi sebagai istri ASN ya begitu. Tapi hal ini selalu aku berusaha untuk jelaskan dengan wong bahwa segemuk-gemuknya ikan itu pasti ada tulangnya, sekurus-kurusnya ikan juga ya pasti ada juga dagingnya. Ya. Jadi tetap harus mengambil mana yang baik dan meninggalkan yang buruk. Oke. Seperti itu. Keren sekali. Nah, yuk ngomongin masalah kontroversi nih. Ya. Ini aku masuk di sedikit nih. Jadi kemarin itu kan mungkin ada beberapa isu Ya. yang diterpa oleh Indah Mujair dengan hate speech yang Ya, ada betul. mengenai apa ya, keluarganya Yu Indah. Kehidupan ya. Kehidupan ya. Menurut aku, ini aku dulu ya sebelum Ayu jawab ya. Iya. Menurut aku tuh sebenarnya memang koreng baik sih. Iya. Wong itu mencampuri hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dicampuri. Betul. Nah, tapi kita pengen dengar versi Indah Mujair Oke. sendiri menjawabnya seperti apa. Indah Mujari 3 tahun yang lalu Ya, ya, betul. 3 tahun silam. Jadi sebenarnya dari dulu juga apapun yang aku bagikan edukasinya itu rata-rata tentang kebaikan, Ri. Betul. Tapi sekarang kalau kita lihat ya, siapa sih yang tidak suka dengan ustadz? Yang tidak suka dengan ustadz itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kejahatan dan tidak suka ditegur masalah kebaikan, satu. Yang kedua, siapa yang rombong ada galak sama polisi? Ya tentu penjahat. Betul. Siapa yang tidak suka dengan ibu guru? Iyalah murid-murid bandel. Nah dari Iya. sini mungkin kamu bisa menggarisbawahi permasalahan ini. Oke, masalah atau permasalahan kontroversi kemarin. Ada beberapa orang itu yang mungkin gerah menunggu jawaban dari Indah Mujair, klarifikasinya. Ada yang ngomong, oh Indah Mujair ini bener sih bisa terbangun rumah 12 tingkat itu, ya. Katanya tuh dari melihara toyol, ada yang ngomong cak itu kan. Ini Indah Mujair ini bener dah kalau keluar negeri ngajak uang. Jadi Ari juga perlu tahu kalau keluar negeri itu aku sering kali membayari uang. Jadi di kota Palembang ini bisa dikatakan banyak nih uang tuh yang sudah aku bayari ketika berangkat. Nah ini juga ada alasannya. Oke. Jadi uang tuh galak ngomong bahwa ini bener gak sih Indah Mujair ketika berangkat ke luar negeri itu make duit pemerintah atau make duit presiden. Oh lumayan ya. Laki aku udah kuaja aku ngajak kawan-kawan aku cek tenang. Nah jadi ada banyak sekali manusia-manusia yang kadang-kadang entah malas berpikir atau mungkin pikirannya juga dangkal semacam itulah yang tidak bisa mengedepankan yang namanya akal pikiran, logika dan sebagainya begitu kan. Nah jadi menanggapi permasalahan yang viral saat itu yang aku lakukan adalah diam sembari aku terus memperbaiki diri. Oke. Karena pada akhirnya aku percaya satu persatu orang yang ingin menjatuhkan aku itu pasti akan terpleset dewe. Betul. Dan aku merasa cak ini Ari, ketika mereka melemparkan tai ke aku, untuk aku ambek tainya dan aku lempar ke lagi ke uang itu. Karena aku sama beda dengan mengotori tubuh aku sendiri atau mengotori badan aku dewe. Memang ada waktu itu pernah ada reaksi satu kali Ri, ceritanya ketika aku difitnah berusahanya aku untuk klarifikasi. Ku bikin sampai YouTube ya, ku bikin klarifikasi itu sampai Oh dengan iya, pernah tuh Ayu ya, posting tuh. sampai itu tuh ketika banyak orang tuh yang bertepuk tangan atau ketika banyak orang yang menghujat, ada kebanggaan dan kesenangan diri yang aku terima. Sampai pada akhirnya suatu hari ada netizen aku yang kebetulan beliau ini adalah orang yang soleh yang aku jadikan panutan dan kami akhirnya membentuk kajian Ri di rumah. Beliau ini Ustazah lah pacak dikatakan. Dia ngomong cak ini, nak sampai kapan sih belempar-lemparan ini, dia ngomong cak itu kan. Permasalahannya hanya akan bisa ketika kau diam ke. Tapi Umi kataku sahabat dan Rasulullah itu ngomong bahwa ketika kita mendapatkan fitnah kita boleh klarifikasi satu kali setelah itu diam. Iya kalau memang diam. Setelahnya itu kata dia ngomong kalau kau melempar apapun itu pasti akan dibalas sekali lagi dan itu akan menjadi judul lagi. Akhirnya dan untuk apa sih kata dia ngomong segala sesuatunya itu juga kan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau memang kata Allah kau belum waktunya campak, nak seberapa hebat seberapa kuat pun uang mendorong badan kau dia akan jatuh. Ya. Tapi ketika memang waktunya kau campak, tak perlu uang menjatuhkan kau ya kau akan campak dewe. Akhirnya dari situ aku berpikir untuk apa aku ladeni, aku tetap improvisasi diri, aku mengupgrade diri. Makanya aku kemarin sekolah akhirnya aku karena waktu itu sempat dihina, oh kau nih edukator, kau nih siapa sih? Kau tuh tidak punya basic jadi guru, itu kan. Akhirnya aku ngebek sekolah tinggi, aku ngebek beberapa sertifikasi, bahkan minggu depan aku akan ngebek sertifikasi itu di Australia. Oke. Aku ngambil kuliah lagi S3 dan ngambil S2-nya pula. Jadi S3 aku ngambil Kemarin yang terakhir ekonomi. Ayu apa yuk? Yang terakhir?
Itu Sempro S3. S3 Jadi kan? ya, jadi ekonomi. Oke. Nah, ekonomi itu masih Sempro, masih ada psiko lagi, Iya, masih ada iya. tahapan yang lain. Setelah itu aku ngambil lagi S2 Ri, ilmu komunikasi. Nah, jadi S3 lagi, S2 Oh. lagi dan beberapa sertifikasi, bahkan aku mengambil ilmu hipnotis juga aku pelajari. Oke. Segala sesuatunya itu aku pelajari untuk mengupgrade diri sehingga orang merasa bahwa Indah Mujair ini memang layak untuk mengedukasi karena dia memang sudah punya ibarat kata tuh SIM-nya. Yeah. Dia sudah bisa bawa mobil tapi dia sudah punya SIM-nya, Cak Tanah. Balik lagi ke permasalahan tadi, akhirnya setelah aku diamkan satu persatu akhirnya mata uang terbuka dan alhamdulillah aku menyaksikan benar tadi kata orang-orang soleh bahwa nanti apabila kita dizolimi uang dan apabila orang itu berbuat sesuatu yang tidak baik, orang itu tidak akan meninggal dalam kondisi mereka itu harus mempertanggungjawabkan dulu apa yang mereka lakukan itu. Kalau tidak dapat di dunia, dapatnya di akhirat. Dan alhamdulillah satu persatu semua sudah mendapatkan jawabannya. Betul. Doa-doa kami sudah alhamdulillah. Doa yang baik-baik ya, karena aku selalu diajari ketika orang itu memberikan kita kejahatan atau melakukan kejahatan, kita harus mendoakan yang baik-baik. Dan aku percaya apapun itu bentuk keburukan yang diberikan atau yang ada pada kita itu pasti ada nilai kebaikannya juga. Dan alhamdulillah ya segala sesuatunya sudah terbukti. Sekarang sudah banyak netizen yang akhirnya terbuka matanya, ya. Tuyulnya Mbak Indah ini tadi masih maksudnya tuh walaupun sudah cek ini ternyata tidak ada campak juga, alhamdulillahnya kan. Dan teman-teman juga sangat banyak sekali, support sekali. Bahkan kawan-kawan itu masuk galau, siapa yang berkawan dengan Indah Mujair pokoknya satu persatu juga masuk galau, Cek Tona. Sampai wong tuh ada yang takut untuk berkawan, tapi kebanyakan sih orang-orang tetap berada dalam lingkaran kami, Cek Tona. Oke. Tapi sebenarnya ya kemarin kan Absenso sempat main ke sini sih. Ya. Jadi dia sudah nge-spill juga hal yang tapi tidak baca kita omongkan di sini ya. Ya tentang hal-hal itulah, ada uang-uang yang ya tadi pengen menjatuhkan Indah Mujair tapi tidak perlu kita bahas. Nah, tapi yang pengen aku notice adalah jadi kemarin aku ketemu Juju yuk cerita gitu. Ri dia ngomong, "Gilonian katanya Indah Mujair nih." Ngapa Ju? Aku bilang, "Kami lagi ada kegiatan aksi." Terus di kapal. Yuk Indah tuh baca buku. Terus dia ngomong, "Wah, iya Bu Juju, aku udah percaya kan yuk." Iya Bu Juju, iya Cok, ini lagi persiapan buat ujian deh, dia bilang gitu kan. Nah, seberapa penting sih untuk uang-uang yang sudah ada sekolah lagi Cak kami ya. Yang sudah lulus kuliah tuh maksudnya tuh sudah Untuk jauh belajar, dari pena, jauh dari kertas, jauh dari belajar. Nah, kok Ayu masih tetap pengen ngisi sih? Oke. Jadi balik lagi ke masalah Juju tadi ya. Kalau kata Juju tadi mungkin persiapan Sempro. Jadi sebenarnya aku tuh memang wong yang sangat suka belajar. Jadi meskipun tidak ada ujian pun daripada aku tuh tipe yang ketika berada di keramaian atau apa aku lebih suka menyendiri untuk mencari ilmu. Sebenarnya Cak itu tipenya. Makanya kadang-kadang aku tuh susah untuk berkawan dengan manusia-manusia normal. Aku tuh lebih senang berkawannya dengan makhluk-makhluk astral karena kami punya dunia-dunia dewe. Jadi kadang-kadang kalau misalnya aku kumpul arisan sama ibu-ibu, ya ibu-ibu yang berseragam atau dengan kawan-kawan yang lain, mereka kadang-kadang misalnya lagi ngobroli wong, aku lebih senang untuk membaca atau menulis atau bekerja. Jadi aku tuh memang tipenya lebih suka untuk menghabiskan waktu ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi memang sebenarnya aku klarifikasi dulu bukan cuma untuk persiapan ujian baik. Oke, kemudian next question tadi tuh seberapa penting pendidikan. Pendidikan itu menurut aku penting karena kita ini bukan keturunan Abu Rizal Bakri. Nah, aku selalu ngomong sama laki aku tuh kalau misalnya lagi tuh berangkat tuh galak ngoceh juga. Jadi Kak Irma tuh galak ngocehnya kayak ini. Malah kecapeknya aku nih berangkat nih ngangkat koper, bawa ini, mutukan ini, belanja ini. Aku ngomong, "Pak inget, kita nih bukan keturunan Abu Rizal Bakri yang banyak duitnya atau kita keturunan konglomerat." Dan hal ini selalu aku jelaskan seperti ini kepada peserta seminar karena aku sering mengadakan seminar begitu bahwa betul jika banyak orang yang tidak perlu sekolah bisa menjadi berhasil dan sukses. Masalahnya adalah kau bukan uang itu, kau bukan uang yang beruntung itu. Kadang-kadang ada beberapa uang tuh yang ngomong kayak ini, "Mbak Indah, tapi yang namanya roda itu bisa berputar Mbak Indah. Mungkin saat ini kami lagi saro, kami tidak perlu ada yang namanya pendidikan. Lama-lama kan rodanya naik ke pojok. Iya kalau memang rodanya bergerak. Tapi kalau misalnya rodanya itu pecah banyo, tidak pacak juga naik ke pojok, cak mana caranya?" Nah, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan, termasuk juga meningkatkan penghasilan dan sebagainya itu dengan cara belajar. Dengan belajar minimal kita tidak ada di kiuk ke uang kalau misalnya pergi kemana-mana. Dan khususnya untuk wanita, aku juga selalu ngomong sama orang lain tuh bahwa wanita itu perlu belajar karena yang namanya wanita itu cuma ada dua hal, dibuyan ke sedikit sama lanang atau tidak dibuyan ke banyak. Kalau kita dibuyan ke tulah sama lanang nih ya. Jangan sampai kita terbuyan, Cak Tena. Dan wanita itu adalah madrasah
pertama bagi Betul. anak-anaknya, karena wanita inilah wanita yang pintar, ibu-ibu yang pintar itu bisa menghasilkan generasi yang baik sehingga budaya bangsa juga bisa terciptakan dengan baik. Nah, ini nih untuk masa depannya bangsa. Makanya harus belajar baik wanita maupun pria. Walaupun sudah selesai kuliah pun ya. Yes, dan belajar juga kan sebenarnya Ri, tidak perlu nak kuliah. Jadi kalau ngomong, iyo aku udah kate duitnya untuk kuliah atau aku tidak punya waktunya untuk kuliah, tidak masalah untuk mempelajari banyak nih, apalagi zaman sekarang media sosial itu adalah hal yang sangat mempermudah kita dalam mencari ilmu. Kita bisa sambil duduk, kita bisa sambil membaca. Oke. Kita bisa sambil baca Al-Qur'an atau mengkaji Al-Qur'an atau misalnya kita menyukai apa nih, kita menyukai ngedit misalnya kan konten Iya. kreator atau kreator konten. Nah, kita bisa pelajari. Nah, jadi ada banyak sekali ilmu sebenarnya yang bisa kita dapatkan, tidak harus hanya di sekolah. Iya, Yang betul. penting ada dulu kemauan. Daripada kita duduk begibah dengan wong, kita ngatoi wong, kita jelekkan wong kan akhirnya tidak bermanfaat untuk kita. Iya, iya. Hidup ini paling lama berapa tahun sih? 100 tahun tuh lah jarang ya. Nah, sekarang kita jalani hampir taruhlah hampir 40 tahun, berarti sudah hampir mungkin setengah perjalanan. Setengah perjalanan yang lagi kita isi untuk apa? Gitu. Nah, jadi harus mengisinya dengan hal-hal bermanfaat. Apalagi kalau misalnya kita akan punya anak dan keturunan, inilah yang akan menjadi contoh untuk mereka membanggakan diri kita suatu hari. Jadi panutan lah, jadi contoh, jadi apa namanya tuh cerminan untuk mereka. Ini kameramen tuh bengong-bengong nih. Baru kali lah kan kamu dapat bintang tamu yang pintar kan. Biasanya kan yang ngoceh-ngoceh baik ya terisi kan. Ini baru drill nih. Ini drill. Tapi edukasi. sebenarnya Cak ini Ri ya, aku sadari bahwa sebenarnya media sosial ya, Iya. masyarakat khususnya itu sangat tidak suka belajar. Mereka itu kalau kita berkaca dari beberapa orang yang sering mengedukasi, memberikan pelajaran atau let's say misalnya Cak AA Gim, aku sering pagi-pagi tuh tejing live-nya AA Gim, cuma nonton tuh 3, 4, 5, 100 tuh lah paling banyak. Tapi kalau sesuatu hal yang viral, yang bebala, Betul. itu 10.000 kedikitan. Iya, iya, Bahkan yang terakhir yang viral tentang sekolah dan sebagainya itu nontonnya katanya 200.000, 300.000 manusia di Indonesia ini yang nonton. Dan itulah juga yang terjadi dengan aku kemarin. Oke. Ketika aku cuman berusaha diam, menunjukkan kebaikan, memperlihatkan edukasi atau apapun itu, nggak seneng nontonnya. Tapi aku berpikir bahwa ya itu dia tadi, hidup di dunia ini harus bermanfaat, jangan sampai duso offline kita lah banyak, duso online kita pun banyak. Iya. Jadi banyak kawan-kawan di juga di selebgram di luar juga itu ya. Maksudnya Iya. drama itu salah satu konten yang mereka incer kalau Ya. di luar ya. Ya. Kita tidak tahu. Tapi memang jadi sasaran empuk uang-uang buat menimbrung situ. Betul. Bahkan kemarin Ari lihat ada wong ya tidak tahu ya, cuma admin arisan online bebalap viral yuk. Dan Iya, wong yang betul. nonton tuh banyak. Benar. Jadi memang apa ya, tabiat atau habitnya wong kita ya. Budaya sih ya, culture. Jadi memang orang-orang kita kan sekarang tontonan TV itu sudah tidak ada lagi. Iya, Ya. betul. Kita pagi-pagi, aku kalau pagi-pagi itu bukan laki aku yang kucari tapi handphone. Yang pertama sekali itu dicari tuh handphone pasti. Kita sangat menyukai cerita dan kisah-kisah di media sosial. Dulu juga aku pernah ada di masa yang Mbak Indah 5 menit dak keluar nih dari snap. Kemana? Muncul lagi kemana gitu kan. Kenceng be jadilah Mbak Indah di video kan ada hal-hal yang tuntutan dari netizen tuh yang pengen tahu tentang kehidupan Yeah. kita galo-galo. Dan ya sudah, ini memang sudah jadi culture kita dan dunia ini juga kan sudah berubah. Era digital ini banyak sekali hal positif yang bisa diambil, tapi banyak juga hal-hal negatifnya. Salah satu Yeah. diantaranya ya tontonan bebas ya ini kadang-kadang dipandang sama anak-anak yang mungkin belum cukup usia atau belum cukup umur, mereka belum bisa memilah dan milih mana yang baik untuk dilakukan ataupun tidak. Oke. Itu. Nah, dan memang tontonan drama, apalagi perkelahian, Betul. oh itu jadi tontonan yang sangat disukai sekali. Termasuk aku kemarin bahkan bisa menghasilkan. Maksudnya ini satu nengok kisah Indah Mujair bayar. Nah ini bisa menghasilkan duit juga. Saking memang tidak tahu ngapo manusia-manusia di Indonesia ini kurang tontonan atau cak mano cak itu nanya. Iya. Jadi hal itu benar-benar sasaran empuk ya. Iya, Nah, yuk, betul. Ayu kan juga sekarang kan Kak Irman kan sudah di Dinas Pariwisata Iya, ya. betul. PLT Kepala Dinas ya benar ya. Betul. Nah jadi kalau kita ngobrol Palembang, Ayu ini juga salah satu wong yang ketus. Maksudnya wong yang Ya. mempertahankan Palembang Ya. jangan sampai menjadi citra yang buruk bagi Ya, orang-orang betul. di luar. Betul. Sudah banyak yuk sebenarnya kejadian-kejadian yang terjadi di Palembang.
Tapi yang terbaru ini kalau Ayu lihat tuh ada yang wong naik ketek itu nah Ayu. Ya, yang tebu di 150.000 tuh. 150.000 terus disuruh bayar lagi 200.000. Ya. Nah itu sebenarnya fenomena itu apa sih? Yang salah di mana sih? Oke, balik lagi ke tadi yang aku omongkan, culture ya, budaya bangsa yang memang sudah melekat sejak dulu. Oke. Makanya kalau misalnya kita berangkat ke luar negeri, ke Jepang, kita akan melihat bagaimana santunnya mereka ketika kita bertanya, Ari juga sudah pernah datang ke Jepang, ketika kita bertanya tuh diantarkannya sampai ke tempatnya nih. Dan mereka benar-benar sesopan itu. Belum pernah aku terjenguk wong Jepang itu yang marah. Iya. Nah, itu adalah budaya karena sejak dulu ketika di SD yang ditanamkan terlebih dahulu oleh pemerintah itu adalah moral bangsa. Jadi mereka belum nih belajar pecah kita nih budak kelas budak 4 tahun langsung dipaksa untuk membaca. Iya, Sekarang ini bener, nak masuk bener. TK harus baca dulu. Baca dulu. Jadi anak harus dipersiapkan baca. Nah, jadi moral bangsa yang memang sudah dibentuk sejak awal oleh tidak hanya oleh pemerintah ya, tetapi memang oleh manusia yang ada di sana, manusia-manusia yang beradab. Nah, balik lagi ke masalah tadi, kebetulan suami alhamdulillah dipercaya untuk menjadi sebenarnya sekretaris dinas kepala pariwisata Palembang, juga PLT kepala dinas pariwisata Palembang. Yang mana ini sangat bersinergi sekali dengan pekerjaan aku sekarang. Betul. Bukan pekerjaan tapi latar belakang Latar ya. belakang. Nah, banyak sekali orang-orang tuh yang tidak paham bahwa tupoksi dari Dinas Pariwisata Palembang, aku yang kepala dinasnya. Tupoksi dari Dinas Pariwisata itu sesungguhnya adalah sebagai promosi. Betul sekali. Ri, jadi sama pecak marketing istilahnya ya, Memasarkan PR-nya seperti yang itu. memasarkan. Kita sudah ada pempeknya nih, tapi cak mana caranya pempek ini dikenal. Itu dia. Nah, makanya dibutuhkanlah yang manusia pecak hari ini kayak sesuatu hari membantu teman-teman influencer membantu, dan ini akan aku kerah ke galo, dan termasuk juga cara yang aku lakukan ketika berangkat ke luar negeri, bagaimana caranya biar uang itu tahu, bahkan Ari nak tahu dah, aku sudah nyiapkan magnet sebanyak beberapa piece, aku apa namanya untuk aku cetak gambar Ampera visit Palembang. Jadi Oke. itu akan aku bagikan kepada semua peserta kongres nantinya di Australia. Oke. Aku juga sudah mencetak yang namanya banner, akan aku taruh di situ Ampera biar uang kenal sama yang namanya kota Palembang ini. Jadi sebegitu inginnya aku Palembang ini dikenal oleh masyarakat luas. Balik lagi ke Dinas Pariwisata tadi, alhamdulillah setelah adanya kepercayaan ini atau setelah suami saya dipercaya yang tadinya balik jam 8 malam, gara-gara Dinas Pariwisata balik pajak jam 10 malam. Tambah sibuk rupanya Ri. Karena aku ngomong cak ini sama dia kan. Kalau zaman dulu kamu datangi Pak RT, Bu RT, kemudian warga, sekarang ini siapa yang didatangi? Rupanya beliau ini sibuk sekali untuk melihat potensi apa nih di pariwisata kita yang bisa dibenahi, bukan dibenahi ya. Dibenahi tentu ada mungkin dinas lainnya yang terkait. Jadi lebih kepada untuk dipromosikan atau ada event-event apa nih yang harus dibuat sehingga wisatawan kota lain ataupun luar negeri itu akan datang. Nah, balik lagi ke masalah tadi tuh kadang-kadang masyarakat tidak tahu nih bahwa hal ini ada dinas-dinas terkait juga yang mungkin harus menanganinya dan bersinergi sama-sama, Betul. bekerja sama-sama. Karena aku jingok juga bukan cuman Ari tadi ngomong, aku juga barusan di-mention banyak nih uang ini mention, cak mana ini kepala dinas pariwisata, mau di pariwisata. Nah, karena mereka memang tidak teredukasi dengan baik sama cak Punti Kayu dikit-dikit, Mbak tolong benahi Punti Kayu. Mereka tidak tahu bahwa Punti Kayu ini adalah di bawah provinsi dan sudah maksudnya itu di pihak ketiga ya. Betul. Saro juga kita nak datang ke binatang sesuai dengan permintaan mereka, ulo kepala duo, badak bercula limo, kan Saro juga. Jadi balik lagi ke tadi, alhamdulillah kalau aku jingok kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah 2 hari yang lalu, itu juga aku jingok dari postingan Instagramnya. Karena kami sudah sangat sering, jarang sekali bicara, karena kalau dia balik ke rumah, biasanya kami bicara tentang kota Palembang ini, Amanda tuh dia nonton drama Cinori. Jadi yang aku lihat adalah bagaimana cara beliau turun terjun langsung ke BKB kemarin, ternyata bekerja sama dengan lintas sektor dengan Polda, meminta bantuan Polda, dan diharapkan nantinya adanya Pol PP mungkin yang berjaga dan sebagainya ya, sehingga keamanan kita tuh lebih terjaga dan orang-orang juga tidak was-was. Tapi balik lagi ke budaya bangsa, ke mental culture, jangan dulu saling nyalake, jangan dulu kita saling marah atau cak mano. Balik lagi ini adalah culture juga yang harus kita benahi dulu dari diri kita dewe. Nah, pada intinya adalah yang kita harap ke suatu hari nanti Dinas Pariwisata dan juga dinas-dinas terkait lainnya itu bisa saling berjibaku, termasuk juga aparatur hukum, kemudian juga tadi tuh yang keamanan. Nah, ini bisa juga mengamankan begitu sehingga lebih aman gitu. Yuk, kalau culture atau budaya itu
yang paling signifikan tuh pengaruh apa? Ekonomi, geografis atau seperti apa? Banyak hal, banyak Tapi hal. yang paling kuat ya mempengaruhi itu. Bisa jadi ekonomi. Oke. Ini kita harus membutuhkan riset yang lebih mendalam lagi ya. Aku harus S2 lagi nih. Sebenarnya banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Mungkin tadi dari ekonomi juga bisa, dari lingkungan juga bisa. Lingkungan ini berarti masuknya ke dalam geografis ya. Iya, betul. Bisa jadi juga seperti itu. Dan kalau balik lagi ke masalah duit tadi kan, karena kejadian yang viral kan masalahnya duit ya, Duit. kekurangan duit ya, itu tadi masalah ekonomi dan tentu kurangnya pengetahuan tentang agama. Karena pada dasarnya kita nih kalau misalnya kita pengetahuan agama kita cukup, kita takut dengan Tuhan kita, nak miskin, nak kaya, nak buntu sebuntu apapun, kita percaya dengan Tuhan bahwa Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya untuk kita secara baik, bahkan 50.000 tahun pun sebelum kita hidup di dunia. Oh, iya, Berarti budaya tadi juga bisa dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan, literasi masalah agama, kemudian ekonomi dan faktor lainnya. Banyak hal lah ya. Banyak hal. Makanya kalau kita lihat kawan-kawan kita di Java sentris, rombongan Jawa itu Ya. beda kan? Ya. Sebenarnya apa ya, bisa dibilang habit mereka itu yang di tengah kota beda, yang di pinggiran Jakarta itu Betul, beda. betul. Dapat kita sama kok, Jakarta tuh illegal nggak bisa kan? Betul. Berarti tetap kita itu. Nah, yuk, tapi kita tadi juga sempat baca-baca nih di kolom komentar di KNP Kreatif. Jadi ada yang nanya, Kak, tolong titip pertanyaan. Yu Indah itu ngomongnya nyerocos tapi lancar. Maksudnya terdengar jelas ya. Iya. Ayu nyerocos tuh itu memang Ayu latihan public speaking atau memang itu adalah Indah Mujair tuh atau cuman yuk? Iya, jadi mungkin entah ini kelebihan atau kekurangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang aku tuh kalau misalnya ngomong tuh pecah langsung kata di pucuk sini langsung Tapi langsung jelas ya. Maksudnya tuh cukup jelas Ayu ya. ngomong tapi jelas di Iya. telinga tuh. Ya, tapi sebenarnya hal-hal yang menurut Uwong itu adalah kelebihan, sebenarnya ini juga adalah ada traumanya juga zaman dulu. Jadi aku pernah ketika SMA tuh mengikuti salah satu kompetisi dan kalah. Dulu tuh memang seneng melok kompetisi. Alhamdulillahnya setiap kali melok kompetisi aku tidak pernah kalah. Oke. Jadi kompetisi apapun itu. Nah, dalam satu event tersebut aku kalah ketika ditanyakan apa dia ini kelemahan Buddha ini karena dia terlalu lancar berbicara saat itu. Jadi seolah-olah soal itu sudah ada di dia. Oke. Dan saat itu aku dapat pertanyaan tuh menjelaskan tentang Bukit Siguntang di mana aku tuh tahu kayak itu kan. Karena memang ya setiap manusia itu kan diberikan kelebihan dan kekurangan. Mungkin kelebihan aku adalah untuk mengingat segala macam sejarah. Aku Betul. suka sejarah, bahkan Ari perlu tahu aku itu hafal dengan peta luar negeri, peta Eropa. Aku bisa tahu tuh di sini letak Paris, di bawah Paris ada apa, di sini apa, di sini Paris, di sini Spanyol, Jerman dan sebagainya itu aku tahu. Bahkan tentang sejarah dunia, perang dunia dan sebagainya. Nah, mungkin memorize yang seperti ini tuh sudah ada di dalam otak dan ini menjadi kelebihan, tetapi akhirnya pada saat itu aku merasa trauma karena dianggap aku terlalu cepat ngomong. Oke. Nah, pada saat itulah dan termasuk juga aku pernah bukan mengedukasi sih, ada bukan masalah juga saat itu ada ibu-ibu yang ngomong apa, Cek Tona, dan dia tuh ngomong sama wong temennya orang tua aku, dia ngomong Cek ini, itu Indah itu ayahnya ngajari dak sih cara ngomong, kok ngomongnya merepeknya Cak itu. Nah, karena kan kalau bisa kedengarannya kan Cak marah bae ya. Cak marah bae, Cak ngeri, Cak padahal kan tidak. Padahal isinya kan berbobot. Sampai yang ngomong itu adalah salah satu contoh bentuk uang cerdas ketika dia ngomong itu secara lancar ya. Walaupun cerdas ini juga kan banyak juga segmennya cerdas apa baik Cak Tona. Jadi kalau Ari tanya tadi masalah ngomong ini apakah dibuat-buat ya tidak, memang Cak inilah ngomongnya. Bahkan sebenarnya aku pengen mengurangi cara ngomong cepet. Karena kalau misalnya lagi ngisi seminar kadang-kadang waktu ngomong Mbak terlalu cepet Mbak ngomongnya, bingung. Apalagi kalau bisa ngomong-ngomong dengan kaum-kaum yang mendang bening. Ya itu tuh agak susah mereka menyerapnya Cak Tona. Alhamdulillahnya ketika ngomong itu memang aku pertegas sehingga kata-kata itu cukup jelas untuk didengarkan orang lain gitu. Berarti memang ini ya, memang rocos. Nah, mangkonya itu juga disebut dengan Indah Mujair. Itu awalnya disebut dengan Indah Mujair. Siapa yang ngasih nama itu yuk? Kawan SMP. Nah, jadi kawan SMP dulu kan aku tuh agak tomboy. Tomboy banget sebenarnya dulu tuh. Mereka itu budak-budak lanang tuh udah galak bayar duit kas. Oke. Nah, kalau aku yang terjun tangan bawa sapu sambil ngoceh, mereka akan bayar duit kas. Nah, kalau mulut aku sudah ngomong itu merepeknya kok Cak Iwak Mujair. Jadi akhirnya mereka ngomong, "Oh, Indah kok nih mulut kok Cak Iwak Mujair." Nah, dari situlah akhirnya dikenal dari SMP. Karena Indah tuh kan banyak. Ada Indah tuh yang cantik-cantik itu dipanggil Indah yang terindah, Indah cantik. Kalau aku udah kata apa-apanya dulu. Yang pacak dijual karena itu cuma ngerocos mulutnya itulah. Makanya Indah Mujair. Akhirnya dipanggil Indah Mujair. Itu Ayu lah viral dulu ganti ramu atau belum? Oh, belum. Jadi ketika membuat nama user kan aku
sangat memahami bahwa personal branding itu perlu. Ya. Seseorang itu perlu unik untuk bisa bertahan, Ri. Betul. Termasuk juga nama pena. Jadi aku ini juga adalah seorang penulis. Aku punya nama pena, namanya itu adalah Mercofilia Sonista. Jadi aku kalau misalnya tampil di beberapa koran, surat kabar, majalah dan sebagainya, termasuk buku sastra, itu nama sastra aku yang dituliskan. Nah, ketika masuk ke dalam media sosial juga aku berpikir bahwa ternyata aku ini harus punya sesuatu yang diingat sama uang. Nah, akhirnya aku ingat, oh yo, namo yang sering dikenal sama uang ini yolah Indah Mujair. Oh. Jadi akhirnya aku pakailah nama si Indah Mujair tadi. Selain itu juga aku mikir bahwa ada Tuku Arwana, Iya, kalau iya, di iya, Jakarta iya, iya. ada yang namanya Stasia Buarlele. Hmm. Nah, itu akhirnya aku jadi kepleset ke Oh, itu. namanya Indah Mujair. artinya. Iya. Sudah dijawab Pak Iya. Manajer. Harusnya ini prolog ya. Iya. Sudah dijawab. Harusnya di Foto-foto awal. nggak, Ke? Lanjut dulu, Ke. Jadi ini awalnya. Iya. Oke. Nah, yuk. Iya. Ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di segmen ini, tapi Iya. Ayu harus jawab. Ya. Kemarin mungkin Ayu sudah kalau aku sudah dengar alasan Ayu dari mohon maaf bentuk tubuh yang kemarin sampai Oke. sekarang itu alasannya kenapa kalau aku sudah tahu, tapi demi kepuasan dari pertanyaan itu sendiri mungkin Ayu Indah bisa menjawab. Oke, nah apa jadi namanya itu? bariatrik. Bariatrik. Ya, Nah, itu. sebenarnya ini juga jadi isu yang digoreng-goreng. Betul, banyak bahkan digoreng, sampai Wong. diomong ke bahwa oh ini dia demi iklan, demi biar cantik, bahkan demi banyak nih pokoknya kata-kata yang dibentuk narasi sedemikian rupa agar menjatuhkan nama Indah Mujair, termasuk juga promosi biar Aku tidak bener yuk, aku pernah sih kok dengar isu lah ya. Kau tau gak Ari katanya. Jadi tidak acak sebutin uang ya. Kau tau gak Ari katanya. Kalau sekarang ya kami endorse Indah Mujair tuh takut ngapa yuk jago Mujair tuh. Iya dia kan ndak pacak makan banyak dia ngomong kan. Jadi pasti makan kami dilepek ya. Tidak lah yuk aku bilang rumah dia tuh uang tuh banyak jago Iya. di hidup video tuh jago. Ndak ada jago dilepek ke yuk Indah jago. dan kebetulan- banyak yang itu tuh jadi hal bola liar seperti Dan itu. kebetulan tim aku tuh rakus-rakus galau. Sebenarnya jangan khawatir. Tidak sih kalau sekarang sudah normal, Ri. Jadi Oh. kalau makan sekarang sudah banyak dan berat juga sudah meningkat. Oke, pertama sekali tentang alasan kenapa bariatrik. Awalnya nian sudah beberapa tahun yang lalu tuh aku memang sudah bertanya-tanya. Ada kebetulan dokter itu yang hire aku untuk di salah satu brand ambassador aku, dia sudah duluan melakukan bariatrik. Oke. Dan ini tidak bisa aku sebutkan karena sangat terkenal sekali. Iya. Terus waktu aku tanyakan, termasuk juga artis Cak Stasia Buarlele, nah beliau juga melakukan bariatrik lebih dulu dan aku sudah punya keinginan. Akhirnya aku saat itu datang dulu ke dokter yang ada di Kota Palembang. Nah ini juga boleh loh diceritakan karena ini banyak orang penasaran Ya. tentang ini. Datang ke sana ke Kota Palembang dan ketika aku tanya-tanya ternyata belum banyak uang yang bariatrik di sini, Ri. Oke. Kemudian aku di hire sama salah satu kopi diet Ah, untuk brand ambassador dengan nilai kontrak waktu itu tidak begitu banyak. Maksud aku ketika kalau 6 bulan digabungkan ya 6 bulan atau 1 tahun aku lupa itu tidak bisa untuk membayar aku bariatrik. Jadi kalau gosipnya ngomong bahwa oh ini dia bariatrik demi melakukan promosi iklan kopi diet, ini salah besar. Ya, ini salah besar. Saat aku minum kopi diet tersebut memang betul kurang, Ri. Terlepas dari aku tidak tahu apapun kandungan bahaya ya, apalagi sekarang ini sudah diviralkan. Bener. Saat itu aku minum dan aku turun dulu berat badan 12 sampai dengan 15 kilogram. Banyak Ya yo-yo dia kan sudah turun 15, naik lagi belum balik modal sampai 12 kilo. Kemudian aku di hire lagi sama yang namanya catering sehat. Oke. Nah, catering makanan sehat. Sempat turun juga waktu itu 3 sampai dengan 5 kilo. Saat itu baju banyak yang longgar, Ri. Oke. Baju banyak yang longgar sudah merasa kecantikan. Kita kan berkurang berat. Ternyata aku nih lumayan juga ya, apalagi kalau bisa kurus lagi. Menanyalah sama laki atas dasar ridho laki. Lajulah datanglah ke Jakarta untuk nanyo-nanyo. Sama Aidil ngerewangi aku siaplah 70 pertanyaan untuk dokter itu tadi. Yang lucu sudah kami bertanya dengan dokter itu tadi. Aku ngomong sama dokter itu, dok berat badan aku ini kan 105 kilo dok, sekarang ini sudah 92 kilo. Nah itu oleh ngapa bu? Itu oleh aku minum kopi diet. Lalu apa ibu bariatrik? Malah sudah turun. Nah kakak Aidil tadi kan. Gitu loh sudah habis duit banyak. Yuk kata dulu kesini untuk bertanya ini tadi. Balik lagi aku tadi ke Palembang. Oke. Merasa belum pede saat itu kan. Dan akhirnya waktu itu bulan puasa, kata laki aku kalau memang bariatrik ya lajulah sekarang mumpung bulan puasa jadi tidak ada terasa. Dan dulu dalam bayangan aku kalau misalnya bariatrik itu sama pecah kita operasi yang lainnya tidak pacak disentuh dulu mikirnya kan. Akhirnya sebelum bulan puasa itu aku datang ke dokter dan dieksekusi lah saat itu. Dan tidak ada rahasia sama sekali. I swear to you, tidak boleh berdoa, tidak boleh bersumpah, tapi netizen yang cerdas pasti tahu itu. Karena sebulan sebelum itu sudah aku umumkan. Aku umumkan bahwa siapa yang nak endorse aku silakan karena pada waktu tertentu aku tidak akan bisa
bisa menerima endorse lagi karena aku tahu makan pasti sudah dikit. Iya. Dan apa gebrakannya nanti belum aku kasih tahu, baru aku share di teman dekat, baru aku spill tipis Ri. Iya, Jadi ini tuh bukan rahasia sama sekali yang uji wong, oh ini rahasia Bena, ini beduson dan kaget kamu ketemu dengan aku di sakratul maut untuk membuktikannya. Iya, jadi sesudah itu sudah diedukasi Ri masyarakat nih masih baik, aduh baik pokoknya judulnya tadi pokoknya ada baik segala macam. Padahal aku nih adalah orang yang paling arsip di dunia. Mungkin Ari tidak percaya kalau jadwal menstruasi aku dari SMA aku punya. Mungkin Ari tidak percaya kalau jadwal rekening aku dari Ari juga mungkin tidak punya data rekening dari tahun 2005. Bank itu cuma 10 tahun. Aku dari tahun 2005. Dan mungkin Ari tidak percaya kalau aku nih tahu dengan anak aku missing berapa kali sehari, anak aku lauk makannya apa, sesibuk apapun aku. Ini aku tunjukkan sama Ari. Nah ini gambar lauk ya, mungkin tidak bisa dilihat sama yang lainnya. Ini jadwal lauk makan anak aku. Jadi aku tahu jadwal dia pagi ini makan apa, nambahnya berapa kali nasi uduk, telur dadar dan sebagainya. Setiap inci pertambahan anak aku dan suami aku tahu. Ya, apalagi inci yang lain tahu kalau ya maksud aku kan. Ya lingkar dada, apapun itu. Artinya aku nih uang yang sangat mengarsipkan di dunia ini. Tapi untuk apa kapasitas aku menjelaskan kepada mereka galo-galo. Betul. Sebenarnya buktinya ada galo. Contoh yang dari kopi diet itu kapan, terus pas sudah pakai kopi diet itu turunnya 15 kilo, semuanya ada Ari. Bahkan aku tuh kalau nimbang ya, aku tulis di timbangan itu tuh pakai baju atau tidak. Jadi kalau Ari baco sedetail itu ya? Sedetail itu, aku punya sangat detail sekali Ari. Bahkan waktu itu cerita sedikit balik lagi ke masa lalu kemarin kan aku pernah mengajukan diri lah Pacakala di Katok itu untuk dilakukan pemeriksaan. Ari tahu tidak waktu diperiksa itu aku datang dan yang meriksa aku itu saat itu memberikan applause ke suami aku. Dia ngomong cak ini, Pak, alhamdulillah kau harus bersyukur punya bini pecah ibu ini. Karena ngapo? Karena ketika ditanya pembangunan Pak, pembangunan rumah itu diomong ke setahun langsung jadi. Aku nih udah melihara jin untuk bangun itu. Bapak nak tahu buktinya? Ini kutunjukkan. Pertama sekali meletakkan batu itu di tanggal yang tidak bisa dirubah. Aku share itu di media sosial. Nah ini Pak, memang aku simpan, tidak ada kujingok dengan umum. Ini tanggal sekian, masuk akal gak kataku dari sini ke sini dengan pembangunan seperti itu. Satu. Yang kedua, Bapak tanya apa, kata kamu nota. Silakan Bapak datang ke rumah, ini ku bawa ke satu kontainer, itu nota penghasilan aku, nota-nota aku, bahkan aku berangkat ke luar negeri, tidak usah kan itu. Aku kuliah, SPP kuliah aku pertama sekali pun itu aku simpen galo datanya dengan baik. Jadi di dalam rumah ayah itu ada satu ruangan sebesar ini, isinya lemari galo, itu isinya adalah arsip aku galo-galo. Itu. Jadi yang namanya mengarsipkan segala sesuatunya itu, makanya aku kalau Arif Marzuki, Black Mami itu nama aku di handphone mereka Indah Miss Arsip dan Miss Edukasi. Kalau Arif tambahnya lagi Miss Analogi karena aku galak pakai analogi ketika berbicara. Jadi segala sesuatunya itu tersimpan dengan baik. Aku tahu anak aku missing berapa kali sehari. Aku tahu makanan yang masuk ke dalam anak aku sehari apa. Aku bahkan punya jadwal untuk mereka galo-galo. Mereka harus gantung badannya, mereka harus sholat 5 waktunya, mereka harus menghafal Al-Qur'annya. Semuanya itu terarsip dengan baik. Makanya tadi aku ngomong menstruasi aku dari pertama sekali aku ada catatannya. Apapun itu, pengeluaran, pemasukan, apalagi cuma sekedar pemasukan endorse. Pemasukan endorse ini ada di dalam rekening, segalanya itu rapi dengan baik. Apalagi penghasilan aku dulu punya bisnis yang namanya Keranjang Indah sama Justipan, Aska Baby Shop. Nota dari Cino yang bulut-bulutan itu ada. Data customernya itu aku ada. Dan itu tidak sama sekali dihanguskan atau dibuang. Karena itu ada galo sekontainer-kontainer besar dan waktu kutunjukkan dengan pemeriksa itu sekontainer aku bawa, aku ngomong, Pak, kalau Bapak kurang ngomong, ini masih ada lagi mungkin 20 kontainer di rumah aku sekontainer besar itu. Jadi aku tunjuk ke galo termasuk data-data paspor dan sebagainya karena memang kami bersyukur bahwa tidak ada pelanggaran yang kami lakukan saat itu yang pertama, dan yang kedua arsip-arsipnya itu jelas galo Ri. Ado dan lengkap. Ado galo lengkap. Termasuk kalau misalnya aku berangkat dengan Ideal, ndak usah kan itu mereka kencing itu kan galak dapat dari Eropa tuh dapat yang nota kecil itu pun ku simpen Ri. Simpen ado, ku simpan dengan baik. Pada intinya semuanya itu aku itu mungkin agak aneh ya. Maksud aku tuh belum aneh nih. Yang lebih aneh lagi apa coba? Coba Ari baca ini judulnya Bay. Update berat badan kucing. Catatannya per ekor. Berat badan kucing lagi aku tahu. Ya Allah yuk. Sini aku tunjukkan lagi. Ya Allah, berat badan kucing loh, diperhatikan Indah ini loh. Iya. Jadi makanya kata si Arif Marzuki juga kemarin termasuk. Nah ini coba Ari baca di sini tuh, hanya pakai outer, pakai handuk saja
tidak pakai baju, pakaian lengkap. Kutulis. Oh. Kalau nimbang aku nimbang itu udah ada belak-belakan nimbang. Jadi kutulis baju apa yang aku pakai. Dan Oke, ini oke. terdata Galo dengan lengkap sekali. Dan ternyata itu sebenarnya membantu ya, membantu untuk kita Membantu juga ya. ketika kita, ya itu dia tadi. Sebenarnya kita tidak perlu orang yang menyukai kita tuh tidak butuh klarifikasi kita dan tidak perlu sebenarnya. Cuman ini tuh lebih kepada suatu hari kalau misalnya memang dibutuhkan pasti perlu, Cetana. Iya, Aku tuh ado Galo, Ri. Apa sih namanya tadi? Karena aku pernah dapat sertifikasi sebagai lulusan termuda dulu S2 kan. Ada juga yang nanya, iya ini apa? Aku simpen tuh, kemarin aku posting. Sudah tuh anak aku yang lahir dari Hermina tuh kan kertas yang di ituannya itu tadi mungkin ada tepi kerung untuk ngambek. Ku ambek itu ada Galo datanya anak aku yang jam berapa, berat badannya berapa, itu ada Galo. Imunisasi anak aku secara lengkap itu kutulis Galo. Lingkar kepala anak aku dari bayi sampai dengan sekarang ini ada Galo. Tali pusatnya ada. Ada Galo. Iya, laki aku tahu lingkar dada suami aku, ukuran suami aku itu aku tahu Galo. Jadi ya itu dia tadi, ukuran kacamata anak, ukuran badan Irman dan Indah, ukuran cincin, ukuran sepatu berapa senti, bertambah atau tidak. Pening pala aku dengernya sih. Banyak nih hal ya. Iya, jadi aku catat Galo nih, ukuran suami aku. Aku tulis. Dan ukuran suami aku tuh dia sampai nanya, untuk apa kau ngukur sampai bawah kele, sampai sini, lepetan sini, segalanya tuh sedetail itu. Jadi ya itu karena punya sifat terlalu perfeksionis, meskipun ini juga tidak do sepenuhnya baik, Gary ya. Jadi alhamdulillah tau ya bersyukurnya segala sesuatu yang berusaha dilempar uang tuh bisa aku buktikan. Baik. Gitu. Yuk, tapi Ayu merasa sehatan dengan kondisi seperti ini atau? Sehat sekali ya, Sehat sekali cuman ya? memang mungkin tanpa jeda. Karena manusia normal mungkin kamu nih tidur 6-8 jam, kalau aku tuh cuma 4, 5, 6 jam begitu. Nah, jadi waktu tuh memang banyak berpikir, bahkan sekala lagi mandi, misalnya lagi mandi nih, ada staff aku harus di depan karena aku punya beberapa asisten. Asisten aku tuh punya grup itu namanya grup catat, apapun yang ingin aku lakukan aku punya jadwal untuk sebulan ke depan, setahun ke depan, tahun depan aku sudah tahu Galo. Ketika mandi aku akan suruh dia. Dek, besok kita kesini beli sayur, beli pete, beli cabe. Dia sudah standby di depan aku. Jadi kalau aku mandi pun mereka harus ado untuk dengar pemikiran aku. Agak aneh memang. Wow. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Yu Indah Mujair, luar biasa kita dapat sesuatu hal yang mungkin tidak pernah didengar dan tidak pernah kita ketahui di sosial media ya, akhirnya kita tahu. Tapi yang jelas kalau dari aku, Yu Indah ini adalah salah satu orang yang nak diuntal ke wong, nak digeser wong segala macam, beliau tetap pada prinsipnya sangat luar biasa ya. Pokoknya kita doakan Yu Indah sehat terus, semoga bisa main lagi ke sini ya. Dan memang iya tadi tim juga kalau ngubungin Yu Indah detail ya, Pak Pap teh, jamnya Betul. minggu depan Kak. Iya, Yu Indah nak kausi. Oke, rombak lagi. Detail. Luar biasa. Oke, yuk pokoknya sukses. Salam buat Kak Irman dan juga anak-anak yang ada di rumah. Salam juga buat kucing-kucingnya dan yang sudah diatur loh. Pak kucing diatur loh makannya, berat badannya luar biasa ya. Dan kita mau ngucapin terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah nonton podcast Pak Ibu Cerita ya. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Kira-kira next siapa lagi bintang tamu yang bakal kita undang? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau gitu Archie pamit dan juga Indah Mujair. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.